Oke, eh, kita lanjut di file sistem hierarki dari sistem operasi Linux ya. Jadi sistem operasi Linux ini itu merupakan, jadi semua file di sistem operasi Linux itu disimpan ya di sebuah file sistem ya yang tersusun seperti pohon direktori yang terbalik yang dikenal sebagai hierarki sistem file. Pohon ini terbalik karena akar pohon dikatakan berada di puncak hierarki dan cabang direktori dan subdirektori terbentang di bawah akar. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi pada dasarnya semua sistem operasi berbasis kernel Linux. Nah, struktur direktori sistemnya itu seperti ini. Oke, jadi pohon paling atas atau direktori paling atas itu adalah slash, kemudian ada kemudian di bawahnya ada cabang direktori, kemudian di bawahnya lagi ada subdirectory. Nah, direktori slash ya atau direktori yang paling atas itu adalah direktori root ya, di bagian atas hierarki sistem file. Kita cek kembali. Nah, ini ya. Nah, ini namanya direktori root. Nah, karakter slash juga digunakan sebagai pemisah direktori dalam nama file. Misalnya, jika direktori etc adalah subdirektori dari direktori slash atau direktori root. Nah, kita dapat memanggil direktori tersebut dengan nama slash etc. Demikian juga jika direktori slash etc berisi file bernama isu misalnya, kita dapat meruntnya sebagai direktori slash etc slash isu. Contohnya, nah misalnya ini direktori etc tadi, maka dalam pembacaannya itu slash etc, kemudian kita misalnya ada Bob di sini, berarti slash etc slash Bob. Artinya slash ini juga digunakan sebagai pemisah antara direktori dengan subdirektori. Itu maksudnya. Nah, subdirektori slash digunakan untuk tujuan standar untuk mengatur file berdasarkan jenis dan tujuan. Jika membuatnya lebih mudah untuk menemukan file, misalnya di direktori root, subdirektori slash boot digunakan untuk menyimpan file untuk memboot sistem. Nah, ini penjelasan terkait dengan direktori pada sistem operasi Linux. Yang pertama itu slash usr. Jadi slash usr ini tujuannya adalah semua perangkat lunak, library bersama, kemudian file dan data program yang bersifat write status, nah, itu ada di direktori slash usr. Nah, subdirektorinya usr itu ada banyak, cuman umumnya ada slash usr bin. Nah, usr bin ini semua tersimpan ya, command-command atau perintah-perintah yang digunakan oleh user. Kemudian usr sbin ya, jadi ini sistem administrator ya, perintah-perintah yang dilakukan oleh sistem administrator atau root. Kemudian ada usr lokal, jadi ini merupakan tempat software lokal yang diinstal oleh user ya. Kemudian ada direktori slash etc, jadi file konfigurasi khusus untuk sistem ini. Jadi semua file konfigurasi di sistem operasi Linux itu
umumnya itu berada dalam direktori /etc. Kemudian ada /var ya. Nah, variabel khusus untuk sistem ini harus bertahan di antara folder boot. File yang berubah secara dinamis, misalkan database ya, case, log, dokumen, spoiler, printer, konten situs dapat ditemukan di bawah /var. Misalnya ini berhubungan dengan aplikasi berbasis web ya, termasuk database. Kemudian ada /run, runtime untuk proses dimulai sejak boot terakhir ya. Jadi autorannya di sini, termasuk file ID proses dan file kunci. Nah, direktori ini digabungkan di var run atau var log yang berisi versi Red Hat ya kalau di Red Hat ya. Kemudian selanjutnya ada direktori /home. Direktori home tempat user bisa menyimpan data pribadi dan file konfigurasi mereka. Jadi di sistem operasi ini kalau user selain user administrator simpan datanya itu ada di direktori /home. Oke. Selanjutnya ada /root. Nah, kalau tadi /home untuk user biasa, nah root ini tempat direktori home untuk pengguna super user atau root ya. Kemudian ada /tmp, ruang yang dapat ditulis untuk file sementara, temporary. File ini berumur lebih dari 10 hari akan dihapus dari direktori secara otomatis oleh sistem ya. Direktori sementara lainnya ada di var ya, di tmp, di mana file belum diakses, diubah atau dimodifikasi selama dari 30 hari akan dihapus secara otomatis. Kemudian ada /boot, ini berfungsi untuk melakukan proses booting sistem operasi ya. Pada saat sistem operasi dijalankan, pada saat komputer atau laptop Anda dijalankan, maka proses boot direktori inilah nanti yang akan pertama di load. Kemudian ada direktori dev, ini berisi perangkat khusus. Jadi semua perangkat-perangkat hardware ya, termasuk hard drive ya, disk, flash disk dan lagi sebagainya itu tersimpan di direktori /dev ini. Nah, sekarang kita masuk localing file system by name. Nah, ini struktur direktori hierarkinya ya. Nah, ini kita lihat yang paling atas itu adalah / atau root. Kemudian nanti di dalamnya ada direktori home. Jadi penamaannya adalah /home. Nah, di dalam /home itu ada direktori untuk user ya. Ada Alice, ada Bob, ada Eve dan lain sebagainya. Nah, ini struktur direktorinya. Oke. Jalur file atau direktori menentukan lokasi sistem file yang unik. Mengikuti file melintasi satu atau lebih subdirektori yang dibatasi oleh garis miring atau slash ya, hingga tujuan tercapai. Definisi perilaku file standar berlaku juga untuk subdirektori yang juga disebut folder atau seperti jenis file yang lainnya ya. Jadi ingat, direktori itu nama lain dari folder. Biasanya kalau kita menggunakan sistem operasi berbasis GUI, maka biasanya dinamakan folder. Tapi kalau kita menggunakan sistem operasi berbasis CLI, nah itu kita menggunakan istilah direktori. Nah, selanjutnya kita masuk ke absolute path. Jadi absolute path itu merupakan jalur absolut ya yang sepenuhnya memenuhi syarat, yang dimulai dari root direktori dan menentukan setiap subdirektori yang melintasi untuk dijangkau ya, dan perwakilan unik untuk mengirim ulang suatu file. Setiap file dalam sistem file itu memiliki jalur absolut yang unik yang dikenal dengan aturan sederhana. Nama jalur atau path ya dengan garis miring. Sebagai karakter pertama, nama jalur absolut. Misalnya jalur absolut untuk file log pesan sistem itu ada di /var log message. Nama jalur absolut bisa panjang untuk diketik, jadi file yang dapat ditempatkan secara relatif. Saat pengguna masuk dan membuka command ya, direct command, lokasi awal biasanya adalah direktori /home pengguna. Proses
sistem juga memiliki direktori awal. Pengguna proses menavigasi ke direktori lain sesuai dengan kebutuhan. Istilah direktori kerja atau direktori kerja saat ini mengacu pada lokasi mereka saat ini, ya. Nah, absolute path ini atau jalur absolut ini itu misalnya, ya. Nah, jadi misalnya ya tadi misalnya kita lihat ls/var log message, ya. Nah, ini direktori absolut, ya, yang diawali dengan /var, yang diawali dengan slash. Jadi ketika kita mengetikkan misalnya ls/ berarti dia mengacu kepada isi direktori paling atas yaitu root, maka dia akan menampilkan isi direktori yang ada di bawahnya. Nah, ini ada boot, etc, media, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan absolute path, yang biasanya umumnya diawali dengan perintah slash. Nah, kemudian bagaimana dengan relative path? Nah, seperti jalur absolut, jalur relatif mengidentifikasi file unik hanya menentukan jalur yang diperlukan untuk mencapai file direktori kerja. Mengenali nama jalur relatif mengikuti aturan sederhana. Nama jalur dengan apapun selain garis miring. Jadi kalau jalur relative path itu tidak diawali dengan garis miring. Sebagai karakter pertama adalah jalur relatif. Seorang user di direktori var dapat merujuk ke file log pesan secara relatif sebagai log message. Untuk sistem file Linux standar, nama path file termasuk karakter slash mungkin tidak lebih dari 4095 byte. Oke, kita langsung saja bagaimana membedakan antara relative path dengan absolute path. Nah, misalnya tadi ini metode absolute path itu ls/var log message, ya. Ya, dia diawali dengan selanjutnya kalau dia absolute path maka ls, nah, kita harus masuk dulu. Kalau di sini kan var, nah, itu tidak ada direktori var di sini. Nah, oke, ls misalnya kita masuk dulu ke cd /var misalnya, kemudian kita ls log /message. Nah, perhatikan, kalau dia absolut dia diawali dengan slash. Nah, kalau dia relatif biasanya kita harus masuk dulu ke dalam, dan nanti untuk mengakses file message misalnya tanpa harus menggunakan slash, karena ketika saya menggunakan /log maka /log tidak mungkin ada, ya, karena /log ini berarti merujuk ke direktori dari root, padahal ketika kita ls/ ini tidak ada log yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan menggunakan perintah-perintah navigasi yang berhubungan dengan jalur path, ya, jalur path ke direktori. Nah, perintah pertama itu adalah pwd yang fungsinya menampilkan nama jalur lengkap dari lokasi saat ini, yang membantu menentukan sintaks yang sesuai untuk menjangkau file menggunakan nama jalur relatif, ya. Perintah ls mencantumkan konten untuk direktori
ditentukan atau tidak ada direktori yang diberikan untuk direktori saat ini. Oke, contoh. Sekarang untuk mengetahui di mana lokasi aktif direktori kita saat ini, maka menggunakan perintah pwd. Maka nanti akan menampilkan informasi bahwa aktif Anda saat ini ada di /var. Nah, contoh lagi, saya misalnya berada di /home latihan. Nah, pwd, saya berada di direktori /home /latihan. Oke. Nah, kemudian perintah ls itu untuk melihat fungsinya ya, untuk melihat isi direktori ya. Nah, tinggal ls. Isi direktori /home /latihan itu adalah data di sini contohnya ya. Kemudian perintah cd digunakan untuk mengubah direktori atau pindah direktori ya, dengan direktori kerja home, student, sintaks jalurnya. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa contohnya. Kita bisa cek. Nah, misalnya pwd, saya berada di home student, saya lihat isinya. Kemudian untuk perintah cd kita bisa masuk ke direktori, kemudian melakukan pwd dan lain sebagainya. Contoh ya. Nah, sekarang saya berada di direktori /home /latihan. Di dalam /latihan saya lihat datanya dengan ls itu ada direktori data. Saya bisa masuk ke dalam direktori data, cd spasi data. Nah, ini relative path namanya ya. Enter. Saya lihat isinya tidak ada. Saya cek di mana lokasi direktori aktif saya, harusnya /home /latihan /data. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya nah, ini contoh-contoh ya. Selanjutnya adalah perintah touch. Touch ini biasanya ya, fungsi utamanya itu adalah membuat sebuah file kosong ya, menggunakan perintah touch. Misalnya kita akan membuat file blockbuster, kita membuat kita membuat file yang namanya blockbuster1.ogg. Jadi file itu perbedaannya ya, kalau file itu harus memiliki ekstensi atau tipe file ya. Misalnya di sini ada .ogg, .odf, .txt dan lain sebagainya. Contohnya kita coba buat di direktori data, saya membuat file touch. Nah, kita lihat dulu dah ls. Nah, ini kan kosong, saya buat file touch namanya blockbuster1.ogg. Enter. Ups, salah tulis ya, touch sentuh. Enter. Kita lihat isinya. Nah, itu ada, cuma warna biru ini. Oke, kemudian saya ulangi, kita buat blockbuster 2 misalnya. Touch blockbuster 2.odf misalnya. Enter. Kita lihat harusnya sudah ada 2 buah file. Ada blockbuster1.ogg dan blockbuster2.odf. Ternyata warna ini itu bergantung dari jenis nama file juga ya. Oke. Nah, kita bisa lihat. Nah, untuk ls sendiri itu punya sebenarnya banyak opsinya ya. Nah, untuk melihat misalnya ls minus, nah, ini perhatikan ada contoh ya.
ls minus l, nah itu kita dapat melihat list sebuah file atau directory dengan hak akses ya, sekaligus dengan siapa pemiliknya. Bisa juga menggunakan ls spasi minus a, itu kita dapat melihat detail informasi terhadap isi directory tersebut, apakah ada file yang terhidden atau tidak. Nah, biasanya file atau directory yang memiliki titik di tengahnya itu merupakan file-file hidden ya. Kita cek dengan perintah ls-l dulu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang hak akses ya. Nah, ini ada RW, RRR. Oke. Kemudian kalau ls spasi minus a, nah, dia akan kelihatan. Ternyata di sini tidak ada file terhidden. Contoh, saya akan membuat sebuah file yang terhidden ya, atau tidak kelihatan. Misalnya touch tkj.txt. Nah, ini harus diawali dengan titik kalau mau buat file hidden. Titik di depannya. Kita enter. Oke, sekarang kita ls. Nah, kalau di ls itu tkj tidak akan kelihatan karena dia terhidden. Filenya tersembunyi. Nah, untuk menampilkan berarti ls spasi minus a. Nah, baru kelihatan ini. Oke, seperti itu ya.